Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 26. Begini firman Tuhan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sobat Kairos, renungan hari ini yang bersumber dari surat Efesus memiliki latar belakang tentang pengajaran Rasul Paulus menekankan identitas baru orang percaya sebagai manusia baru di dalam Kristus. Efesus 4 adalah bagian dari ajaran etis yang menegaskan bahwa keselamatan bukan hanya soal status di hadapan Allah, tetapi juga transformasi karakter dan relasi sosial. Efesus 4 ayat 26 menjadi bagian penting dari pengajaran tentang bagaimana hidup dalam terang Injil, termasuk dalam hal mengelola emosi seperti amarah. Sobat Kairos, kata marah dalam bahasa Yunani di sini adalah orgizete, bukan pasif atau menengah dari orzigo, yang mengandung pengertian kemarahan yang timbul karena ketidakadilan atau karena ketidakbenaran. Paulus tidak melarang marah secara mutlak. Ini menunjukkan bahwa Allah mengerti bahwa manusia bisa marah. Bahkan kadang-kadang wajar dan adil adanya. Namun kemarahan kita sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa sangat mudah berubah menjadi destruktif. Maka Paulus memberi peringatan keras, janganlah kamu berbuat dosa. Artinya marah tidak boleh menjadi jalan masuk bagi dosa seperti dendam, kekerasan, atau penghinaan. Tentu kita mengakui bahwa Allah sendiri marah terhadap dosa. Tetapi murka Allah adalah murka yang bebas dari egoisme dan keinginan membalas demi harga diri. Maka orang percaya dipanggil untuk belajar mengelola emosi dengan dasar kasih, bukan keinginan membalas. Sobat Kairos, perintah janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu adalah perintah agar segera menyelesaikan konflik. Dalam konteks Yahudi, hari berakhir saat matahari terbenam. Artinya, jangan biarkan amarah bertahan lebih dari 1 hari. Ketika kita memelihara amarah, kita memberi tempat kepada iblis. Itu bukan sekedar tentang emosi semata, melainkan bagaimana hati yang menyimpan amarah tanpa pengampunan bisa berpotensi menjadi lahan subur bagi pekerjaan musuh. Dalam terang salib Kristus, setiap konflik dan luka hati harus direspon bukan dengan pembalasan tetapi dengan salib yang membawa rekonsiliasi. Renungan ini tidak sedang memberi nasihat moral semata. Renungan ini berbicara kepada orang-orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia dan sekarang dipanggil untuk hidup sesuai dengan identitas barunya. Orang percaya adalah tubuh Kristus dan setiap tindakan yang merusak relasi termasuk kemarahan yang tidak diredam adalah tindakan yang merusak tubuh itu sendiri. Dalam Kristus, kita bukan lagi manusia lama yang dikendalikan oleh emosi dan kedagingan, tetapi manusia baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka amarah harus tunduk di bawah pemerintahan Kristus yang penuh kasih dan kebenaran. Sobat Kairos, sekali lagi jika luka membuat kita marah, lihatlah kepada Kristus yang rela disalibkan untuk membawa damai antara Allah dan manusia. Semoga Tuhan menguatkan kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.